Pada video kali ini saya akan menunjukkan untuk mengakses HWVX6330K dengan menggunakan TCP/IP. Pada video kali ini kita akan menggunakan Node MCU ya. Di sini artikel sudah disiapkan oleh Elektron. Jadi tinggal cek saja, nanti link saya share di deskripsi. Dan sebelum itu kita perlu tahu untuk mengatur IP address dan port yang digunakan oleh HWVX6330K. Ini sudah dibuat pada video sebelumnya, jadi link untuk tutorial tersebut akan saya share di deskripsi. Nah, untuk tutorial kali ini kita perlu mengatur dahulu untuk jaringan yang terhubung antara Node MCU dan HWVX6330K. Pada artikel ini sudah terlihat ya, ini ada HWVX6330K yang sudah diatur IP addressnya. Demikian di sini kita menggunakan 123 sebagai dasarnya ya. Dari routernya ini itu sudah ada default gateway dan subnet yang sudah default dari routernya. Nah, gimana cara melihatnya? Di sini saya menggunakan command prompt. Cukup ketikkan ipconfig -a ini ya, keluar. Dan nanti ada muncul kita terhubung dengan IP address apa komputernya. Dan di sini ada default gateway. Di sini ini adalah laptop saya terhubung dengan router yang dengan default gateway yang sesuai dengan di link tutorial ya. Subnetnya juga di sini, data DNS-nya juga ada. Nah, nanti data-data ini kita akan isikan ke Arduino IDE kita sehingga Node MCU akan diatur sedemikian rupa dan juga bisa berkomunikasi dengan HWVX melalui router. Nah, selanjutnya di bagian kode dan penjelasan, di sini ada bagian utama untuk setting IP address, gateway, subnet, dan DNS dari Node MCU. Dan di sini juga ada host dan port. Di sini host dan port kita samakan dengan milik dari HWVX ya. Nah, setelah itu cukup mengatur datanya. Di sini untuk CRC-nya saya dapatkan dari dokumentasi daripada HWVX. Ini sudah tinggal copy paste dari dokumentasi tersebut karena bahasanya sih, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi. Untuk parameter yang dioper cukup adalah nilai array dari data yang ingin dicari CRC-nya dan juga panjang nilai array tersebut. Di sini untuk mendapatkan size dari array bisa menggunakan ini, size of data dibagi size of data array ke 0, ke 1 atau ke 2 bebas. Nah, pada array kali ini saya atur perintah demikian. Perintah ini adalah untuk melakukan inventory 1. Inventory 1 ini ya ialah dia mendapatkan nilai dari TID dari kartu yang akan di scan ya. Dan sini saya buat dua buah array, lalu ketika dimasukkan ke CRC dia akan di return. Setelah hasilnya kembali saya akan pecah jadi 2, lalu saya masukkan ke array CRC. Lalu di sini saya buat satu buah array lagi tambahan untuk memasukkan data dan CRC-nya. Kenapa hal ini diperlukan? Karena ketika kita mengirim data di bagian bawah ini, jika dilihat kode lengkapnya ada client.write ya. Di sini ada data send, dimana data send ini adalah gabungan dari CRC dan juga data yang ingin dikirim. Itu harus dijadikan satu. Jika dicoba satu persatu, maka karena tiap perintah akan mengkonsumsi waktu, delay
ada delaynya ya tiap data yang dikirim. Jika dikirim dengan menggunakan force satu persatu, maka akan menyebabkan data yang dikirim bisa terpisah. Jadi misal untuk data yang panjang 8 byte, 16 byte atau 10 byte itu bisa terpotong. Maka disarankan untuk menggunakan satu variabel dan kita gunakan clean byte ini. Dan ini parameter pertama adalah variabel array-nya, parameter kedua adalah size dari variabel array tersebut. Karena di sini saya datasetnya berdasarkan data dan juga CRC, maka di sini bisa menggunakan data size dan CRC size. Lalu untuk urutan programnya di sini dapat dilihat. Di sini di setup kita menggunakan D5 dan 4 sebagai input pull up. Di sini saya menggunakan input pull up karena agar tidak perlu menambahkan button. Jadi karena ini input pull up, cukup kita gunakan jumper male female dan hubungkan salah satu jumper bagian jumpernya D5 ini dihubungkan ke ground, maka dia akan langsung mendeteksi input. Nah, selanjutnya hanya mengatur hostname, konfigurasi, dan juga terhubungkan ke router SID dan password ini. Kalau sudah terhubung, dia akan masuk ke loop menunggu perintah ini ya, menunggu buttonnya diaktifkan. Ketika button 5 saya hubungkan ke ground, pin D5 saya hubungkan ke ground ya, ini jika dilihat ada not ya di depannya, karena input pull up ini pada awalnya value daripada D5 sudah bernilai high, maka ketika disambungkan ke ground maka dia akan menjadi low. Maka di sini kita mengambil nilai not dari digital read D5 tersebut. Selanjutnya jika sudah dia mendeteksi, dia akan langsung mendapatkan nilai CRC dari data yang sudah akan dikirim dan dimasukkan ke nilai data send, lalu menghubungkan ke host hingga terhubung. Jika tidak ada host, maka dia akan terus mereturn hingga host ada. Return ini kembali ke loop bagian atas ya. Lalu ada ini while client connected dan client data available. Jadi selama kita terhubung dengan host kita, maka dia akan masuk ke while ini secara terus menerus hingga di disconnect menggunakan pin D6 yang dihubungkan ke ground. Dan selama D5 ini kita sambungkan ke ground, maka dia akan secara rutin mengirimkan data. Dan jika data tersebut sudah terkirim dan HWVX menerima, maka akan menerima output dari ini ya. Ada 5, 0, 1, FB, F2 dan 3D ini jika dilihat di dokumentasinya berarti HWVX tidak mendeteksi adanya kartu. Dari sini akan kita coba pada Arduino IDE ya. Sekarang mari dicoba. Tadi kita menggunakan router yang 123, karena router bermasalah saya ganti ke router yang utama. Lalu sini coba hubungkan. Ya, di sini sudah terhubung ke router. Kita coba mengirim data ke HWVX. Nah, terhubung ini berarti dia sudah menghubungkan ke HWVX dan ini adalah respon dari perintah yang diatur di sini 06 FF 010006 ya. Sudah bisa respon. Jika disconnect cukup hubungkan pin D6 ke ground. Jika ingin terhubung lagi, hubungkan pin D5 ke ground dan dia akan langsung mengirim perintah. Sekian untuk tutorial. Untuk ini di sini saya gunakan router yang lain. Tadi saya 123, ketika saya tes router saya bermasalah. Ini sudah saya atur. Jika ini sudah diatur dengan benar, ini hostnya sudah saya ganti.
maka dia sudah oke, sudah bisa menekan respon. Sekian dari tutorial ini. Jika ada pertanyaan, komen saja di bawah. Terima kasih.